Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Ayu Aulia, kemudian ada Anissa Nur Hasanah, Arij Nur Azizah, dan Asyad Ma'ruf Rabani. Di sini kami akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul bentuk-bentuk tes bahasa. Tes bahasa sendiri adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan bahasa. Bentuk-bentuk tes bahasa yang digunakan dan dikaitkan dengan komponen bahasa atau kemampuan berbahasa. Yang pertama adalah dengan tes bunyi bahasa. Sasaran tes bunyi bahasa secara umum meliputi seluruh penguasaan sistem bunyi bahasa, baik dalam mengenal dan memahami bunyi bahasa secara pasif reseptif maupun dalam bentuk melafalkan dan menggunakan bunyi bahasa secara aktif dan produktif. Selain bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk konsonan dan vokal sistem, bunyi bahasa juga meliputi tinggi rendahnya suara tekanan kata dan kalimat, lagu kalimat atau intonasi. Tes bunyi bahasa sendiri bertujuan untuk memastikan apakah seseorang mampu membedakan satu bunyi bahasa dari bunyi bahasa yang lain, sehingga seseorang dapat memahami ujaran si penutur dengan baik. Ada beberapa contoh tes bunyi bahasa Arab yang dapat dilakukan untuk mengukur kemampuan mengenal dan membedakan bunyi bahasa Arab. Yang pertama yaitu dengan membaca dengan suara nyaring. Dengan cara ini yaitu siswa diminta untuk melafalkan rangkaian kalimat atau paragraf atau wacana lengkap dengan suara jelas atau nyaring. Sebaiknya guru membatasi kalimat tertentu yang harus dilafalkan oleh siswa untuk dapat memberikan skor atau penilaian dari masing-masing kalimat yang dilafalkan dengan benar dan mengurangi nilai dari kesalahan yang dilakukan dalam melafalkan bunyi bahasa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan membedakan bunyi bahasa Arab yang mirip. Dengan cara ini, siswa dapat memperhatikan kata-kata yang diucapkan atau yang diperdengarkan oleh guru atau melalui rekaman, dan guru dapat meminta siswa melafalkan satu atau dua kalimat yang seringkali diulang pelafalannya, atau membedakan dua kalimat yang memiliki kemiripan bunyi, seperti contohnya pada kata salah dan sholah. Selanjutnya adalah dengan melafalkan sunayat sugro atau minimal pairs. Yang dimaksud dengan sunayat sugro adalah dua ujaran yang salah unsurnya berbeda. Dua unsur yang lain sama kecuali dengan dalam satu bunyi saja, seperti pada kata amala dan amala. Selanjutnya adalah dengan melafalkan kata-kata. Dengan cara ini, siswa diminta untuk melafalkan kata-kata tertentu dengan jelas yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam melafalkan huruf tertentu yang terletak di awal, di tengah, atau di akhir kata. Seperti pada kalimat roja'a dan saha, kemudian syaqo dan osyaro. Bentuk tes bahasa yang kedua adalah tes kosakata atau tes mufrodat. Tes mufrodat ini adalah jenis tes yang berkaitan dengan penguasaan makna kosakata bahasa Arab, di samping kemampuan menggunakannya pada konteks atau tempat yang tepat dalam suatu wacana bahasa Arab. Tes kosakata atau tes mufrodat ini bertujuan untuk memperkenalkan kosakata baru kepada siswa, baik melalui bahan bacaan maupun fahmul masmu'. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk melatih siswa agar dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar, karena pelafalan yang baik dan benar menghantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Kemudian selanjutnya tujuannya itu adalah untuk memahami makna kosakata, baik secara denotatif atau leksikal maupun digunakan pada konteks kalimat tertentu atau konotatif dan gramatikal. Tujuan selanjutnya adalah
agar siswa mampu mengapresiasikan dan memfungsikan mufradat itu dalam berekspresi lisan maupun tulisan sesuai dengan konteks yang benar. Adapun teknik-teknik yang dapat digunakan guru, yaitu dengan cara yang pertama menunjukkan benda yang dimaksud, kemudian yang kedua memperagakannya, yang ketiga memberikan padanan kata atau sinonim, kemudian selanjutnya adalah memberi lawan kata atau antonim, kemudian memberikan asosiasi makna, menyebutkan akar kata dan derivasinya, kemudian meminta siswa membaca berulang kali, membuka dan mencari makna kata dalam kamus, dan yang terakhir menerjemahkan kosakata dalam bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah tes membaca. Dapat kita ketahui bahwa membaca merupakan proses pengolahan suatu bacaan secara kritis, kreatif, dengan tujuan memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang suatu bacaan. Tes membaca dapat berisi butir-butir tes yang menanyakan pemahaman rincian suatu teks, yang mana isinya dapat ditemukan di dalam teks yang sudah disebutkan. Selanjutnya adalah tes tata bahasa. Tes tata bahasa berkaitan dengan kegramatikalan kegiatan berbahasa. Kegramatikalan kalimat sangat menentukan apakah suatu penuturan dapat diterima karena bermakna atau justru sebaliknya, ditolak karena tidak secara cermat menyampaikan maksud tertentu. Selanjutnya adalah tes menyimak. Menyimak dapat diartikan sebagai kemampuan memahami pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Adapun sasaran utama tes menyimak yaitu kemampuan peserta didik dalam memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara atau hanya sekedar rekaman. Selanjutnya adalah materi tes keterampilan berbicara. Para pakar memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pengertian berbicara. Menurut Tarigan, menyebutkan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Demikian, agar kegiatan berbicara dapat memahami dengan informatif, dapat diterima pendengar, pembicara secara keseluruhan harus jelas, logis, dan sistematis. Lalu mengenai tes berbicara. Tes berbicara adalah pengukuran untuk mengumpulkan informasi mengenai kemampuan seseorang dalam keterampilan berbicara. Tes berbicara dapat dilakukan dengan tes terpadu atau integratif. Lalu aspek-aspek yang dinilai dalam tes keterampilan berbicara meliputi lafal, kosakata, kefasihan, lalu juga dalam tata bahasanya. Selanjutnya adalah tes keterampilan menulis. Kita beralih kepada pengertiannya dulu ya. Pengertian menulis sendiri adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan seorang penulis untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, dan isi pemikirannya oleh penulis untuk para pembaca. Salah satu pendapat dari para pakar yaitu menurut Nur Hadi, menulis adalah suatu proses peruangan ide atau gagasan dalam bentuk paparan bahasa tulis berupa rangkaian simbol-simbol bahasa atau huruf. Dengan demikian, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan berkomunikasi secara tidak langsung, tidak bertatap muka. Lalu, untuk umumnya tes keterampilan menulis yaitu guru mengadakan evaluasi di akhir pembelajaran. Umumnya, bentuk evaluasi yang diberikan berupa tes subjektif, di mana siswa diminta menuliskan ulang terjemahan suatu kalimat atau membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang disediakan dan sebagainya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari tes
kecakapan bahasa, yaitu tes dikte. Jadi seperti ini ya, tes dikte itu seorang guru nanti membacakan sebuah bacaan dan murid menulis apa yang guru bacakan. Nah, apabila murid itu bisa menulis apa yang guru itu ucapkan, pendidik itu ucapkan dengan sempurna dan tanpa ada kesalahan, nah maka itu dikatakan lulus. Yang selanjutnya ada tes close. Tes close ini adalah melibatkan antara guru dan murid. Jadi guru itu menyiapkan sebuah kalimat. Nah, nanti ada kata atau dalam kalimat itu ada kata yang hilang. Nah, tugas murid adalah melengkapi kata tersebut hingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Yang selanjutnya ada tes C. Nah, tes C ini hampir sama dengan tes close, namun bedanya ada pada yang dihilangkan, sesuatu yang dihilangkan. Kalau tes close tadi menghilangkan kata, kalau tes C ini menghilangkan huruf dari sebuah kata. Nah, tes C ini penilaiannya lebih rumit. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang atau yang ingin ditambahkan, silahkan untuk bertanya. Terima kasih. Dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.